Bagaimana proses pengolahan biji spora? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji spora ini sangat kecil ya. Kita bisa memetik biji spora itu apabila sudah warnanya merah, sudah matang. Ini satu-satu harus kita pilihin supaya mendapatkan bibit dengan hasil yang maksimal. Ini bijinya kecil, bijinya sangat kecil sekali. Ini adalah solusi bagi para petani pemula untuk tanaman dua musim ya. Karena untuk spora ini tidak akan bisa menghasilkan untuk tanaman satu musim langsung menjadi umbi produksi, kecuali apabila kita tidak sayang ya. Karena apa? Dari spora sendiri seperti uploadan kita kemarin itu sudah ada yang bisa menghasilkan ya sampai dengan 1 kilo ya, 1 kilo rata-rata kemungkinan nanti ada dari 1 on sampai dengan 1 kilo. Ini pun juga akan berpengaruh besar dari bibit spora yang kita tanam, karena dari spora ini ada yang besar juga dan ada yang kecil juga. Bibit spora yang besar itu estimasi hasil kemungkinan antara setengah kilo sampai 1 kilo pun itu dengan pengolahan yang maksimal tentu menjadi suatu hal yang wajar ya, dan itu sebenarnya sudah bisa menjadi umbi produksi. Tetapi ya, bagi para petani sayang sekali apabila berat-berat segitu itu langsung masuk umbi produksi. Karena apa? Apabila kita tanam satu musim lagi itu hasilnya akan sangat wow. Nah, ini bagaimana cara proses pengolahan ya spora. Ini kita awali dari pemetikan ya, pemetikan dari lahan yang kayak gini. Kita ambil yang merah, yang sudah tua semua kita kumpulkan. Nah, ini spora-spora yang sudah terkumpul ya, yang sudah terkumpul ini lumayan besar, lumayan banyak. Nah nanti kita ngolah, boleh saja nanti untuk spora-spora ini dilepas langsung ya, langsung diplenyet kayak ini. Nah ini kalau seandainya ini ini akan muncul biji ya, biji ini kita cuci yang bersih. Tapi kalau biasanya posisi banyak kayak gini itu nanti kita remas dulu, kita remas semuanya. Kalau saya lebih enak kalau meremas nanti tangannya mungkin nggak kuat ya. Kalau saya ini paling enak, paling cepat ya, penggunaannya itu kita diinjek pakai kaki ya. Otomatis nanti di kaki juga dikasih plastik ya, plastik atau sarung karet supaya nanti getahnya itu tidak mengenai kulit, karena getahnya ini pun sangat gatal ya. Kalau di tangan pun kita biasanya pakai sarung tangan karet. Nah biasanya kita siapkan yang kayak gini. Ini untuk pengolahan lagi. Terus kalau seandainya nggak kuat tadi, biasanya saya pakai kaki, kita injek, karena itu nanti solusinya akan lebih maksimal ya, lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua ya, apabila kita menggunakan injakan kaki itu sangat bisa memaksimalkan untuk hasil-hasil yang masih muda, karena nanti di tongkol itu ada sebagian yang belum terisi full, sehingga itu masih kadang muda. Itu kalau kita injek itu bisa remuk semua, sehingga nanti pada prosesnya setelah kita injek itu dikasih air, dicampur dengan air, nanti kulitnya itu mulai mengambang ke atas, bijinya nanti turun di bawah. Nah untuk yang di atas silahkan diambil. Terus yang kedua, untuk bijinya itu kadang masih banyak lendir ya, masih banyak lendir yang kotor,
yang nanti di situ akan kita kasih air lagi, diremas lagi, dibuang airnya, dikasih air lagi, diremas lagi, dibuang airnya, sehingga nanti akan muncul spora-spora yang kayak gini. Nah, ini spora-spora yang sudah bersih. Nah, nanti Pak tinggal ditaruh, ada nampan atau ditaruh di sak. Nah, nanti kita angin-anginkan. Nah, ini akhirnya menjadi bibit-bibit spora yang kayak gini. Nah, ini proses ya, proses pengolahannya demikian. Biasanya kita untuk memisahkan untuk spora yang besar dengan yang kecil, saya menggunakan saringan lele ya, saringan lele ini yang ukuran nomor 2. Nomor 2 itu ditandai, biasanya nanti dari sini sudah ada penandanya. Nah, ini saringan lele ini kita masukkan, tinggal kita nyaring ya, kita nyaring. Nah, biasanya kita bikin kayak gini. Ini spora-spora yang kecil ini sudah terpisah ya, sudah terpisah. Biasanya nanti yang ada yang kecil-kecil, kenapa kayak gini ini karena panennya di tongkolnya bunga spora itu tidak semuanya besar, pasti ada yang kecil-kecil juga. Nih, ini kita pisahkan yang kecil-kecil ini dengan kita pisahkan yang sudah besar-besar. Nah, ini untuk yang besar ini kemarin mungkin sudah kita review ya, kita review untuk tanaman hasil spora. Nah, ini tanaman yang besar-besar segini, ini kemungkinan nanti hasilnya seperti kemarin yang besar ya. Ini yang kecil ya, yang kecil ini nanti untuk biji spora ya, biji spora yang kecil ini sebiji beras kayak gini. Ini yang kita tanam posisi di samping rumah ini masih segar bugar. Nah, ini segar bugar. Nah, ini kemungkinan estimasi hasilnya pun tidak akan besar, paling untuk 1,5 on sampai 2,5 on, nah, atau mungkin 3 on. Nah, untuk spora-spora yang besar, spora-spora yang besar ini biasanya yang seperti kita upload di video yang kemarin. Nah, kita upload video untuk kemarin, untuk hasil bisa mencapai ya, bisa mencapai itu sampai dengan 1 kilo ya. Ini adalah solusi ya, solusi untuk para petani pemula yang dimana banyak kemarin di komentar itu punya lahan luas tapi tidak punya modal ya, karena untuk spora ini ialah modal yang sangat menggiurkan karena harganya cukup relatif murah, biaya perawatannya pun lebih enak ya, lebih enak daripada katak super mini. Katak super mini itu besarnya juga kata hampir sama dengan saya ini ya, hampir sama. Tapi untuk perawatan di sini untuk spora ini jauh lebih enak, karena apa? Untuk tingkat kekeringannya kemungkinan kecil, karena biasanya yang kering itu yang kecil-kecil ini. Nah, ini. Kalau yang katak super mini itu tingkat kekeringannya masih tinggi kalau pembelian bulan sekarang. Makanya ini solusi yang sangat luar biasa untuk para petani pemula yang pengen budidaya 2 musim ya, dengan bahan model spora yang kayak gini. Nah, ini karena solusinya sangat baik, harganya murah, isi dalam 1 kilo itu antara 5.000 sampai 7.500. Nah, ini sangat terjangkau untuk tanaman lahan ya. Mungkin perawatannya harus perlu agak sabar untuk tanaman dari spora ini, tapi pada dasarnya kalau kita bisa memaksimalkan itu hasilnya sangat luar biasa ya. Untuk tanaman spora sungguh luar biasa. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Cara pengolahan tadi sudah kita bahas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.